Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mentor keuangan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan ini saya ingin angkat sedikit lagi nih ya mengenai emas dan perak sebagai salah satu bagian dalam perencanaan keuangan ya. Pertanyaannya adalah, ini masih kemarin ditanyain lagi ke saya, masih worth it nggak sih kita Mas Mentor mengkoleksi, memiliki emas dan perak gitu ya? Nah, kalau jawaban saya sih ya tetap bisa menjadi pilihan ya, terutama kalau ini sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman. Jadi tidak selamanya perak dan emas ini bisa digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan keuangan ya. Semua akan kembali kepada tujuannya apa, jangka waktunya berapa lama, dan profil risiko teman-teman seperti apa. Nggak semua orang suka dengan emas, nggak semua orang prefer seneng dengan perak ya. Dan menyikapi harganya yang naik turun, lalu bagaimana itu juga, apakah ini waktunya untuk beli, apakah ini waktu untuk jual, itu juga semua kembali ke teman-teman. Tujuannya untuk apa memiliki emas dan perak? Apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk sebagai pencapaian tujuan keuangan? Kalau untuk pencapaian tujuan keuangan, sudah waktunya kah ini dieksekusi, dipenuhi tujuan keuangannya? Kalau sudah waktunya, silakan emas peraknya dijual. Kalau belum, silakan masih disimpan. Nah, lalu pertanyaan lanjutannya, ini lagi turun mas, nanti saya takut nanti turun lagi. Well, itu adalah resiko dari kita berinvestasi atau menyimpan emas perak ya. Karena nilainya memang naik turun. Nah, itulah perlunya diversifikasi dan kita memonitor harga emas perak sekarang. Apakah masih cukup untuk memenuhi tujuan keuangan kita? Kalau nggak cukup, apakah kita harus mencukupinya dengan instrumen lain atau cukup dengan menabung? Itu banyak banget pertanyaan lanjutannya ya. Jadi untuk teman-teman kembalikan kepada tujuan keuangan kita, apakah masih memerlukan ya emas perak ini untuk mencapai tujuan keuangan. Kalau kita lihat secara jangka panjang ya teman-teman, emas perak ini juga ya naik ya secara jangka panjang. Jadi ini kalau saya pribadi, milikilah emas perak tapi untuk jangka panjang ya, jangan untuk jangka pendek. Kalau untuk keperluan tahun depan, lebih baik teman-teman nabung sendiri aja. Nabung di bank lah, uang tunai langsung ya. Oke, lalu kalau ditanya mentor posisinya sekarang gimana? Masih megang emas perak kah? Masih jual beli kah atau gimana? Kalau saya sekarang jual beli udah nggak terlalu sering sih, sekali-sekali aja. Yang saya lakukan sekarang lebih banyak menyimpan ya untuk keperluan saya, tujuan keuangan saya di masa depan nanti. Nah, lalu pertanyaan lanjutannya, lebih banyak mana mas? Pegang emas atau pegang perak? Kalau saya kembali ke slide ini ya, ini slide yang selalu saya pegang sebagai acuan dalam pembelian emas perak saya. Kalau rasionya masih 80 ya, ini cukup tinggi ya. Ini saya masih akan lebih banyak akumulasi perak dibandingkan dengan emas ya. Dan seperti yang sudah pernah saya singgung di video sebelumnya, kalau dia rasionya 90, nah ini 1 kali, 2 kali, 3, ya gue mau nggak boleh di sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini dalam kurun waktu berapa nih? 30 tahun. Nah, kalau sampai rasionya 90, teman-teman jangan sampai hilang kesempatan akumulasi perak lebih banyak. Sekali lagi, ini bukan sebuah saran keuangan ya, ini kalau kan namanya mentor nih. Mentor ini dari pengalaman saya banyak mengakumulasi perak pada saat rasionya sedang tinggi. 80 masih tinggi atau sudah rendah? Menurut saya masih tinggi. Jadi saya masih banyak mengakumulasi perak di saat seperti ini ya. Emang kenapa nih 80-90 mas mentor? Well, kalau teman-teman tahu, rasio yang tanda kutip normalnya itu antara 10 sampai 15 ya. Jadi 1 gram emas itu bisa membeli 10 gram perak atau 15 gram perak. Itu 1:10. Kalau sekarang 1 gram emas bisa membeli 80 gram perak sekarang ya. Makanya rasionya adalah 1:81.
Jadi teman-teman bandingkan, saya beli perak 100 gram gitu ya. Itu harganya sekarang berapa sekitar, tapi kadang ada ini sih, nggak bisa selalu dipatok 80-90 karena setelah dicetak, ini kan harga spot soalnya ya. Ini harga spot emas dan perak. Kalau udah dicetak itu bisa berubah teman-teman ya. Mungkin bukan 1:80 lagi. Mungkin jadi 1:40, 1:50. Tapi intinya tetap bahwa harga perak sekarang relatif under value dibandingkan dengan emas karena rasio idealnya adalah antara 1:10 1:15. So itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apalagi ya, kalau pertanyaan lanjutannya sekarang waktunya beli atau enggak ya, kalau saya emas saya beli, perak saya beli, hanya proporsinya sekarang banyakkan di perak ya. Gitu. Itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo silakan, feel free to discuss. Sekali lagi ini adalah opini saya pribadi, silakan diikuti kalau cocok, kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa, dan saya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan keuangan teman-teman ya. Itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, see you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.